Salam. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena prosesi akan masuk, dipersilakan berdiri. Juga Amang, Inang yang ada di rumah, kami persilakan untuk berdiri juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hingga saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Namun demikian, kita mesti menyerayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita bersekutu dalam sukacita, mensyukuri kasih Tuhan yang besar, yang telah mengutus anaknya yang tunggal, menyelamatkan seluruh umat manusia. Dalam sukacita itulah kami menyampaikan parhalado, selamat hari Natal, mari bersukacita, sebab Juru Selamat kita sudah datang. Dengan rendah hati, kita satukan hati untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus yang lahir, agar sukacita sempurna. Kita bernyanyi, sudah tiba hari raya. dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya,
yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenarannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah lahir di Bethlehem, kami puji nama-Mu yang kudus itu, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita memperhadapkan hidup kita kepada kasih Tuhan yang besar kepada kita. Melalui kelahirannya ke dunia ini, kita menalti perbuatan kita yang tidak seirama dengan kasih dan pengorbanannya. Sepatutnya kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita ke hadapannya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau telah menyatakan dirimu kepada kami melalui kelahiran anak-Mu ke dunia ini, agar kami percaya terhadap pemeliharaan-Mu kepada kami, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Namun terkadang kami meragukan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, terlebih kami menghadap pergumulan dan kesusahan. Engkau datang ke dunia berkorban untuk kami, memberikan teladan
supaya kami membuka diri membantu orang yang layak dibantu. Tetapi acap hati kami tertutup, tidak bergerak oleh belas kasihan memperhatikan keberadaan sesama kami, khususnya yang terdampak karena pandemi COVID-19. Baharuilah hati kami, agar hati dan perbuatan kami dibaharui, agar kami dapat meneladani pengorbananmu di dalam hidup kami, sehingga semakin nyata bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami apapun yang terjadi dalam hidup kami. Dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan pada perayaan Natal ini tertulis dalam Mazmur 98 ayat 1-9. Mari kita membaca secara responsori.
Mazmur menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapai dan lagu yang nyaring. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta diam di dalamnya. Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus yang ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sukacita yang ceria, ku berita
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Hari Natal buat kita semua dan juga buat seluruh jemaat yang mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada perayaan Natal hari pertama pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 1, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, barangkali kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau ada di antara kita yang sudah berumur 40 tahun ke atas, coba kita kembali ingatan kita 40 tahun yang lalu, kita boleh membayangkan bagaimana jauhnya jarak antara Jakarta dengan Sumatera. Sangat jauh. Kalau ada yang dari kampung kita sana, anaknya merantau ke Jakarta ini, 40 tahun yang lalu, kita bayangkan, mereka rasakan, itu adalah sangat jauh. Bahkan kalau ada yang mau merantau ke Jakarta dahulu, itu sangat terkenal, diberangkatkan mungkin dari pelabuhan Belawan, naik kapal Tampomas, itu satu kampung mengantar. Satu kampung sampai acara nangis-nangisan lagi. Bahkan sampai kapal itu berangkat, keluarga terus goodbye sampai kapal itu tidak kelihatan, barulah mereka meninggalkan pelabuhan itu. Coba kita bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, dan komunikasi pada saat itu juga sangat sulit. Hanya dengan surat.
Kalau misalnya seperti saat ini, kita mau mengabarkan anaknya mau pulang ke kampung halaman merayakan Natal dan Tahun Baru ke kampung, itu suratnya sampai berbulan-bulan, sampai kadang-kadang duluan yang buat surat itu sampai, suratnya belum nyampai. Prosesnya cukup lama. Bahkan menunggu balasan juga itu bisa berbulan-bulan. Karena hanya melalui surat. Atau mungkin waktu itu hanya dengan telegram. Tapi luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, tahun demi tahun perubahan terjadi dengan semakin majunya zaman. Dan juga kecanggihan teknologi, hasil daripada karya manusia atas anugerah Tuhan bagi manusia itu. Zaman telah berubah dan juga kita lihat pada saat ini dengan segala kecanggihan teknologi termasuk di dalamnya dengan alat komunikasi. Yang dulu rasanya sangat jauh, sekarang sudah dekat dengan telepon genggam. Yang dulu kita tidak bisa mungkin bertatap muka, berkomunikasi, tapi sekarang kita sudah bisa. Dengan video call, anak-anak kita, saudara-saudara kita mungkin yang ada di luar kota sana atau mungkin yang berada di luar negeri. Kita boleh berbincang-bincang, mengobrol, kita boleh bertatap muka, berbicara. Bahkan kita bisa merayakan perayaan Natal keluarga. Walaupun anak-anak kita, saudara-saudara kita berjauhan dari kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin anak-anak kita di berbagai kota, di berbagai daerah. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, ada yang di luar negeri sana. Tapi hebatnya teknologi komunikasi kita sekarang ini, kita boleh merayakan perayaan Natal bersama keluarga dengan melalui apa? Internet. Kecanggihan teknologi sekarang ini melalui Zoom boleh kita pakai. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah kita melaksanakan ibadah Natal keluarga di rumah kita masing-masing? Kan ada Mang, adong do teh acara ibadah keluarga kan ada kan, Natal keluarga. Artinya apa yang mau saya katakan di sana? Dengan kecanggihan teknologi komunikasi sekarang ini tidak membatasi kita untuk berkomunikasi, bahkan juga berbagi firman Tuhan, bahkan juga berdoa bersama-sama di tengah-tengah keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cara Tuhan juga berkomunikasi dengan umatnya juga mengalami perubahan. Ternyata bukan hanya komunikasi manusia dengan manusia yang berubah, yang mengalami perubahan, yang mengalami pembaharuan, tapi juga cara Tuhan berkomunikasi dengan seluruh umatnya di dunia ini juga berubah. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi pada ayat 1 dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Dulu Allah berbicara, dulu Allah berfirman
secara tidak langsung kepada umatnya. Tetapi melalui siapa? Melalui para nabi-nabi yang dipilihnya. Manusia tidak bisa langsung berbicara kepada Tuhan. Dan manusia tidak bisa langsung bertemu dengan Tuhan. Tapi kita lihat, apa yang kita lihat dari firman Tuhan, dari semua itu Tuhan ubahkan, yaitu dengan kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Di dalam kelahirannya di kandang domba di kota Betlehem. Sebuah cara baru dimulai. Allah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Itulah yang kita rayakan pada pesta Natal hari ini. Firman yang telah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Membuka komunikasi langsung antara Tuhan dengan umatnya. Tidak lagi melalui perantaraan para nabi-nabi. Para murid-murid Yesus dan orang banyak yang hidup pada zaman Yesus itu bisa bertatap muka, bisa berbicara langsung kepada Yesus, bisa berdiskusi kepada Yesus, karena Yesus adalah gambar wujud Allah di tengah-tengah dunia ini. Ketika orang melihat Yesus, mereka sudah melihat Allah. Itu makanya dikatakan dalam topik perayaan Natal kita di sana, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Yesus adalah wujud daripada Allah. Seperti yang dikatakan dalam ayat 2, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai orang yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Yang jauh kini dekat, yang tidak terjangkau kini bisa kita sentuh. Tidak ada yang menghalangi kita untuk berbicara kepada Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, para murid-muridnya dan juga orang banyak, mereka langsung berdiskusi, berbicara bersama-sama dengan Yesus, berjalan bersama-sama dengan Yesus sebagai wujud rupa Allah di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita melihat Yesus, ketika murid-muridnya melihat Yesus dan orang banyak melihat Yesus, mereka akan percaya, mereka melihat bahwa Tuhan itu ada. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita yang hidup pada zaman ini? Kita harus ingat, Yesus yang lahir 2020 tahun yang lalu di kandang domba di Betlehem bukan lagi bayi Yesus yang mungil. Tapi kita harus ingat Dia sudah mati di kayu salib dan Dia sudah bangkit dari mati dan Dia sudah naik ke sorga dan duduk di sebelah yang maha mulia, dikatakan pada ayat 3 tadi, yang maha besar. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Dia sudah duduk di sebelah kanan
yang maha besar di tempat yang tinggi. Saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah dengan naiknya Yesus ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Dia menjadi jauh dari kita? Oh tidak. Malah Dia semakin dekat. Dia senantiasa hadir menemani kita di dalam rohnya. Jadi kalau dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudara, Immanuel, ya, seperti topik tema daripada Natal PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Immanuel, Tuhan menyertai kita. Dengan rupa apakah Tuhan menyertai kita? Bukan lagi Yesus sebagai manusia, tapi adalah Tuhan yang di dalam roh. Tuhan menyertai kita di dalam rohnya. Jika satu orang, dua orang, tiga orang berkumpul di dalam namaku, aku berada di antara mereka. Dengan apakah Tuhan itu berada di antara kita? Adalah melalui rohnya. Rohnya ada di dalam hatimu. Rohnya selalu berbicara kepada engkau. Dan roh Tuhan selalu mengatakan yang benar. Tapi kadang-kadang pikiran kita yang selalu kita ikuti, keinginan kita yang selalu kita turuti, tapi suara Tuhan, suara roh yang berbicara kepada kita tentang kebenaran itu kita abaikan. Dia selalu ada di dalam hidup kita. Allah menyertai kita. Allah selalu bersuara. Allah selalu mengingatkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita lihat dari firman Tuhan hari ini dalam perayaan Natal kita pada saat ini? Yang pertama yang diingatkan kepada kita adalah jalinlah senantiasa komunikasi yang baik dengan Tuhan. Jadi komunikasi kita udah canggih tadi sama Tuhan, tidak ada yang menghalangi. Tapi kalau kita menuruti keinginan kita, berarti menghalangi komunikasi kita kepada Tuhan. Itu sama halnya, ya, kalau kita tidak menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan, kita punya handphone yang canggih, tapi kita tidak gunakan. Sama seperti itu. Firman Tuhan mengajak kita pada saat ini bagaimana kita menjalin komunikasi senantiasa berbicara kepada Tuhan dan Tuhan juga berbicara kepada manusia. Itulah doa. Bukan hanya manusia yang ingin berbicara kepada Tuhan, tapi Tuhan juga berbicara kepada manusia. Komunikasi dua arah antara Tuhan dengan manusia, manusia dengan Tuhan. Bagaimana kita menjalin komunikasi kita kepada Tuhan melalui doa. Dan menjalin komunikasi kita kepada Tuhan melalui firman-Nya, perkataannya. Karena apa saudara-saudara? Karena melalui firman Tuhanlah kita tahu apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini. Dengan firman-Nya kita tahu apa yang Tuhan kehendaki dari diri kita. Dia berbicara melalui firman-Nya. Firman Tuhan itu adalah perkataan. Seperti yang dikatakan tadi. Dia sudah berbicara di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah firman yang telah menjadi daging. Dikatakan dalam Yohanes 1:14 itu. Firman yang sudah menjadi daging.
Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, baca, dengar, dan lakukanlah firman Tuhan. Membaca dan mendengar firman Tuhan. Jangan lewatkan satu hari pun tanpa komunikasi dengan Tuhan. Jangan lewatkan satu hari pun tanpa firman Tuhan. Karena itulah kekuatan kita. Karena itulah yang menuntun kita untuk meneruskan perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Dan firman Tuhan itu lebih indah, lebih berharga dibandingkan dengan apapun yang kita miliki di dunia ini. Yang dikatakan pada ayat 4, firman Tuhan itulah yang lebih indah, yang lebih dari segala-galanya. Karena firman Tuhan kekal. Semua bisa berubah, semua bisa berlalu seperti yang kita katakan tadi, berubah sesuai dengan perjalanan waktu. Tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Firman Tuhan tetap dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi tidak pernah berubah, selalu mengikuti zaman, up to date. Tidak pernah ketinggalan zaman. Apa yang terjadi sekarang itu sudah tertulis dalam firman Tuhan. Apa yang terjadi dahulu itu juga sudah terjadi, dikatakan dalam firman Tuhan. Dan apa yang akan terjadi itu sudah dikatakan dalam firman Tuhan. Yang kedua, dengan kelahiran Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, itu menjadi bukti bagi kita bahwa Tuhan itu ada. Bahwa Tuhan itu ada di dalam diri Yesus Kristus sebagai wujud rupa Allah yang datang ke tengah-tengah dunia ini. Sehingga kita menjadi percaya Tuhan ada dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sekarang sampai selama-lamanya. Percayakah engkau? Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, yang telah datang ke dunia ini, yang telah lahir di kandang domba di kota Bethlehem 2000 tahun yang lalu, sebagai perwujudan cinta kasih Tuhan kepada manusia yang berdosa. Engkau menyatakan dirimu ada, supaya manusia percaya. Karena melalui para nabimu, manusia itu tidak percaya. Sehingga Tuhan mengambil inisiatif untuk mengutus anakmu yang tunggal ke tengah-tengah dunia ini, melalui kelahirannya ke tengah-tengah dunia ini. Itulah yang kami rayakan pada saat ini Tuhan. Mengingat kelahiran Yesus Kristus yang telah menebus kami, menyelamatkan kami, dan Dia telah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan yang maha besar, yang maha mulia, Allah Bapa kami yang di sorga, dan kelak akan datang kembali ke tengah-tengah dunia ini. Engkau Tuhan mengingatkan kami pada saat ini bahwa di dalam Yesus ada kehidupan yang baru, ada pembaharuan dalam setiap aspek kehidupan kami, termasuk juga dalam komunikasi kami Tuhan, di dalam iman percaya kami kepada Tuhan Allah Bapa kami. Engkau telah mengutus Yesus Kristus, Dialah yang menjadi perantara pendamai kami dengan Engkau, dan perantara kami untuk menyampaikan segala permohonan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada saat ini, senantiasa mengingatkan kami Tuhan, bahwa Tuhan ada dan tetap menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Dan Tuhan juga menginginkan kami untuk senantiasa menjalin komunikasi yang baik kepada Tuhan, yaitu melalui firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah firman-Mu, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang senantiasa rindu untuk bersekutu dengan Engkau, yang bersuka cita pada saat ini merayakan hari kelahiran anak-Mu Yesus Kristus. Kami boleh berkumpul di rumah-Mu ini dan juga di rumah kami masing-masing.
Biarlah kiranya Tuhan, semua persekutuan kami Engkau berkati, dan itu menjadi sukacita bagi kami di tengah-tengah keluarga kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang dalam pergumulan karena sakit penyakit yang mereka alami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menjamah mereka, memberikan kesembuhan bagi mereka yang dalam perawatan penyembuhan di rumah sakit maupun di rumah, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu nama mereka pada saat ini. Tapi Engkau mengetahui itu semua Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan itu kepada mereka dan juga pengharapan iman mereka kepada Engkau. Dan biarlah juga Tuhan Engkau berkati seluruh jemaat-Mu dalam setiap sukacita yang mereka alami pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan mereka semakin mengenal Tuhan dan semakin memuji dan memuliakan Engkau di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, pada saat ini juga kami akan melakukan yaitu perjamuan kudus sebagai tanda keampunan dosa yang Kau berikan kepada kami. Bagi kami yang percaya kepada darah dan daging Yesus yang akan kami makan melalui simbol roti dan anggur pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berkenan memberikan keampunan dosa bagi kami yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 52 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan untuk Radio Bona Pasogit dan Huria. Mari kita bernyanyi.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang berkumpul di gereja ini dan juga buat seluruh jemaat yang mengikuti ibadah di rumah, sekarang kita masuk kepada ibadah perjamuan kudus. Kita siapkan hati dan pikiran kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 152 ayat 1. Yesus yang menanggung dosa umat manusia, selamatkan kami. Yesus yang menanggung dosa umat manusia, selamatkan kami. Yesus yang menanggung dosa seluruh dunia, berilah kami damai. Amin, amin, amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha murah, Bapa kami yang ada di sorga, hadirlah di tengah-tengah kami. Pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu, berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus, dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami, agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu, kita perlu meneliti diri kita, apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat, dan yang mengaku dosa-dosanya, dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu, hendaklah jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian, tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu, marilah kita meneliti diri kita masing-masing dan jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat, kami undang semuanya untuk berdiri, dan juga yang di rumah yang mengikuti perjamuan kudus, kita juga semuanya berdiri yang di rumah. Apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah ya. Apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah dengan iya.
Apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu. Jika demikian, jawablah iya. Apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apa engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya, sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah dengan iya. Sekarang marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah doa ini di dalam hati kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami berani datang memohon kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami, berikanlah kepada kami Roh yang kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosamu dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, yakinlah dosamu telah diampuni dengan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 153 ayat 1. Sekarang dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tatkala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti, dan setelah mengucapkan terima kasih, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu.
Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku. Dan dengan demikianlah dia mengambil cawan itu sesudah makan lalu mengucap syukur dan berkata kepada mereka, "Ambillah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Sekarang marilah semuanya telah tersedia, lihat dan nikmatilah pemberian Allah. Jemaat kami undang untuk berdiri, kita membuka roti kita dulu, Amanginang dan juga semua jemaat yang ada di rumah, kita buka dulu roti kita. Tuhan Yesus Kristus berkata, "Ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau menerima kehidupan yang kekal. Amin." Kita pegang anggurnya. Tuhan Yesus Kristus berkata, "Ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang ditumpahkan menjadi keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau menerima kehidupan yang kekal. Amin." Kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan Dia yang menebusmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti bapa yang sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita, orang-orang berdosa ini, yaitu tatkala Kristus mati di kayu salib. Maka terlebih lagi pada waktu ini, setelah kita dibenarkan melalui darah-Nya. Sebab itu, mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 9. Nomor 9 ayat 1 sambil kita mengumpulkan persembahan perjamuan kudus ke depan. Puji kasih setia
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah, Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami, sebab kasih-Mu besar dan tak terselami. Oleh karena itu, kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencana-Mu dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu kasihanilah kami, dan bawalah kami kepada anak-Mu. Jadikan kami menjadi kurban persembahan baginya, sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan dan kesengsaraannya yang membebaskan kami, agar kami menjadi milik-Nya dan Dia menjadi milik kami. Ingatkanlah jemaat-Mu pada hari ini, supaya mereka menyadari kebesaran-Mu dan kehadiran anak-Mu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingatkan juga hamba-hamba-Mu, agar memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada setiap orang, bahwa kemuliaan-Mu telah dinyatakan, dan damai sejahtera hanyalah padamu. Bukakanlah pintu bagi orang penyembah berhala dan yang belum mengenal nama-Mu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dengan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala tuan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang di dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat. Serta lindungi mereka yang dianiaya karena nama-Mu, serta berkatilah kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Hari Natal buat kita semuanya. Thank you.